Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahatamtama Arya Farabi, NIM 191130776 dari kelas Informatika 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan pada CPU menggunakan algoritma FCFS. Tapi sebelum itu saya akan sedikit mereview tentang apa itu algoritma penjadwalan. Jadi di dalam sistem operasi tentunya akan banyak sekali proses yang menunggu untuk dieksekusi. Sehingga sistem operasi harus memiliki kebijaksanaan dan juga mekanismenya sendiri untuk mengurutkan proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, algoritma penjadwalan memiliki beberapa algoritma penjadwalan seperti algoritma FCFS, algoritma SJF, algoritma priority, algoritma round robin. Dan juga memiliki dua jenis, yaitu preemptive dan juga non-preemptive. Kalau preemptive itu misalkan ada suatu proses sedang running, nah maka proses tersebut bisa disela oleh proses lainnya. Sedangkan kalau jenis non-preemptive, kalau misalkan ada proses yang sedang running, maka proses itu tidak bisa diganggu atau tidak bisa diinterrupt oleh proses lainnya, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu. Dari banyaknya algoritma penjadwalan pada CPU, yang paling sederhana yaitu algoritma FCFS. Sesuai dengan namanya, yaitu first come, first serve, yang artinya adalah yang datang paling awal tentunya akan dilayani terlebih dahulu, walaupun berstemnya panjang. Dan selanjutnya, FCFS juga merupakan algoritma yang berjenis non-preemptive, yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa non-preemptive ini adalah algoritma yang tidak bisa diganggu oleh proses lainnya, tidak bisa diinterrupt, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu. Tentunya ini akan menimbulkan masalah ketika datang terlebih dahulu proses yang memiliki burst-time yang panjang dan setelah itu memiliki burst-time yang pendek. Sehingga burst-time yang pendek itu atau proses yang datang selanjutnya dengan memiliki burst-time yang pendek, maka akan menunggu lebih lama. Dan ini sangat tidak efektif pada masa modern saat ini. Nah, kelemahannya itu disebut dengan convey effect, sehingga menyebabkan rata-rata waktu menunggu prosesnya, setiap prosesnya menjadi relatif lebih lama. Bisa saya gambarkan seperti berikut. Jadi misalkan di sini ada sebentar, ada P1 nih, P1 di dalam truk ini misalkan dengan memiliki burst time yang panjang, saya andaikan sebagai longer job. Dan selanjutnya ada P2, P3 dengan P4 yang memiliki burst time yang jauh lebih pendek, shorter job. Nah, karena FCFS merupakan algoritma yang harus dieksekusi yang paling awal terlebih dahulu walaupun burst time-nya panjang, sehingga proses yang memiliki burst time yang jauh lebih pendek tentunya akan menunggu lebih lama. Menunggu hingga P1-nya ini diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, ini menjadi sangat tidak efektif dan tidak efisien terhadap waktu dalam mengeksekusi proses. Oke, di sini ada contoh soal. Di dalam tabel berikut ada proses, arrival time, dan juga burst time-nya masing-masing. Sini ada proses P1, P2, P3, dan P4. Dengan arrival time P1 adalah 0, burst time-nya adalah 3. P2 arrival time-nya adalah 1 dan burst time-nya adalah 9. P3 arrival time-nya 3, burst time-nya adalah 7. P4 arrival time-nya 6 dengan burst time-nya 6. Oke, goals-nya dari tabel ini adalah untuk mencari rata-rata dari waiting time, dari menunggu waktu untuk setiap prosesnya. Sebelum itu, saya akan membuatkan Gantt chart-nya dengan ready key. Jadi, FCFS ini bisa diandaikan seperti antrian. Antrian yang memprioritaskan waktu kedatangan yang
datang terlebih dahulu, walaupun berstepnya panjang. Oke, jadi di sini bisa dibuatkan ready key-nya adalah seperti berikut. P1 yang datang terlebih dahulu dengan waktu kedatangan 0, disusul oleh P2 dengan waktu kedatangan 1, P3 disusul dengan waktu kedatangan 3, dan P4 dengan waktu kedatangan ke-6. Sehingga antriannya adalah seperti berikut pada CPU. Nah, dari ready key ini, lalu saya akan membuatkan Gantt chart-nya, yaitu diagram batangnya. Jadi yang pertama kali datang tadi adalah P1 dengan berstemnya 3. Sehingga di sini P1 akan mulai dieksekusi pada waktu ke-0 hingga waktu ke-3. Jadi waktu 0 sampai waktu 3 merupakan waktu eksekusi dari P1. Nah, kita juga harus melihat di sini bahwa P2 itu datang pada waktu ke-1, yaitu pada waktu di mana P1 sedang diproses. Sehingga di sini saya menuliskan bahwa pada waktu ke-1 P2 itu sudah ready, tapi dia menunggu untuk diproses selanjutnya setelah P1. Terus apa yang terjadi setelah P1 selesai dieksekusi? Maka P1 akan di-terminated dan dilanjutkan oleh proses berikutnya. Nah, di sini kebetulan pada P3 arrival time-nya adalah waktu ketiga. Sehingga di sini saya menuliskannya bahwa pada waktu ketiga setelah P1 selesai, P3 itu sudah ready dan menunggu untuk dieksekusi selanjutnya. Dan juga P4 pada waktu ke-6 dia juga sudah ready dan menunggu untuk diproses selanjutnya. Jadi kira-kira Gantt chart-nya adalah seperti berikut. Nah, untuk cara singkat membuat Gantt chart-nya ini, yaitu pertama, kita harus melihat dari ready key-nya. Kita harus melihat manakah proses yang datang lebih dahulu. Setelah itu, kita harus melihat berapa lamakah burst time-nya. Jadi bisa kita bikinkan jangka waktu proses dalam CPU-nya. Setelah dieksekusi ataupun di running, maka proses tersebut akan di-terminated atau eliminasi dan dilanjutkan oleh proses berikutnya. Dan prosesnya ya seperti itu pada algoritma FCFS. Nah, dari ready key dan Gantt chart-nya ini, saya bisa mendapatkan start time dan juga completion time, waiting time, dan juga turnaround time. Nah, dari tabel-tabel ini, nanti saya bisa menyimpulkan berapa lamakah waktu menunggu untuk setiap prosesnya. Oke, pertama kali saya akan menjelaskan tentang start time. Jadi, start time itu adalah waktu yang dimana proses itu mulai dieksekusi. Kita lihat dari Gantt chart-nya, P1 itu kan dia waktu kedatangannya adalah 0. Jadi, dia mulai dieksekusi pertama kali dan dimulai dari waktu ke-0 hingga waktu ke-3 untuk completion time-nya nanti. P2 itu dimulai dari waktu ke-3, P3 dimulai dari waktu ke-12, dan P4 dari ke-19. Untuk completion time-nya, waktu akhirnya, kita bisa dilihat di sini P1 berakhir pada waktu ketiga, P2 pada waktu ke-12, P2 waktu ke-12, P3 waktu ke-19, dan P4 pada waktu ke-25. Setelah kita mengetahui start time dan juga completion time-nya, maka kita bisa menentukan waiting time pada setiap proses. Oke, mari kita lihat di sini bahwa waiting time itu bisa dirumuskan sebagai starting time dikurang dengan arrival time. Di sini P1 kan dieksekusi pertama kali, sehingga dia tidak perlu memerlukan waktu untuk menunggu karena kan dia dieksekusi pertama kali. Atau bisa kita lihat di sini adalah ST-P1 0 dengan arrival time-nya adalah 0. Selanjutnya adalah P2. P2 di sini kan starting time-nya adalah 3. Dia mulai dieksekusi pada waktu ketiga.
sedangkan dia itu sudah ready dan menunggu dari waktu ke 1. Sehingga waktu untuk menunggunya itu adalah 2. Dan seterusnya pada P3 adalah 9, P4 adalah 13. Dan seperti itu pokoknya waiting time. Untuk cara simpelnya bisa ST dikurang AT. Selanjutnya adalah turnaround time. Turnaround time itu adalah waktu yang dihabiskan selama masa running, atau bisa kita rumuskan sebagai CT dikurang AT. Bisa kita lihat di sini bahwasanya completion time dari P1 adalah 3, arrival time-nya adalah 0, sehingga 3 dikurang 0 adalah 3. P2 completion time-nya adalah 12 dengan arrival time-nya 1, sehingga kita dapatkan 11. Selanjutnya pada P3 yaitu 16 dan P4 yaitu 19. Oke, setelah tabel ini selesai dibuat dengan Gantt chart yang tadi, saya bisa membuatkan rata-rata waktu pemrosesan pada CPU-nya. Jadi rumus average waiting time yaitu adalah jumlah waiting time dibagi dengan banyaknya proses. Di sini jumlah waiting time adalah ini 0 pada P1, 2 pada P2, 9 pada P3, dan 13 pada P4. Dari sini bisa kita jumlahkan dibagikan dengan banyaknya jumlah proses. Di sini kan ada 4 proses tuh, P1, P2, P3, dan P4. Jadi average waiting time pada soal kali ini adalah 6 satuan waktu. Jadi begitu saja penjelasan tentang algoritma penjadwalan menggunakan algoritma FCFS. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.